warahmatullahi Yunatan wabarakatuh. Nandar. Minum susu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tadi ada susu lewat aku. Nandar. Iya, tadi ada Jadi susu lewat. Dua malahan susunya itu. Aku baru live. Bukannya Oten yang naik, malah susu dua lewat. susu kemasan kulit, berkemasan kulit. Iya, bule tadi. Ya, kita ini tema kalau aku nih seminggu ini khusus membeda tentang wanita di dalam agama Kristen. Lu mau Kalau tema wanita apa? Gua nggak ada bahas yang naik dulu. nih, Oten mana ngerti. Ya udah kalau gitu tema yang paling rendah, yang paling mudah mereka Iya, Paulus ini. Kristus palsu aja. Soalnya Ya kalau udah, bahas Paulus wanita, nabi palsu. mereka mau Ya gimana udah orang gini bahas aja deh. ketuhanan aja Yesus bingung. nabi palsu aja. Yesus nabi palsu aja gimana? Pernah lu bahas Gua- nggak? Oh, sama kemarin tuh sama si Dubur berdarah gue bahas Yesus Nabi palsu. Dia ah gua kira pinter. Ini lebih parah dari si Oki. Ditanya apa, jawabannya apa. Yesus Nabi palsu. Oke. Menurut Bible ya ini ya. Ya. Dalam Bible. Waduh, enggak. Jika ada tambang datang mana, ada dari mana, dari mana? Jika ada mana, dari mana? Nandar, Nih, gue tadi malam Yesus Nabi palsu dikejutkan di dengan, Bible. ya, kok Paulus? Yesus. Itu Paulus Baca tulis, dong. oh. Jadi tak boleh, gitu tak boleh. Kita bahas ini. Ini keren banget loh. Lu tau materi gua di sini dan lu akan mind blowing insya Allah nanti ya. Pasti lu terkencing-kencing di celana mendengarkan apa pembuktian gua kalau Yesus itu nabi palsu. Pasti lu belum pernah dengar narasi ini. Bahkan apologet ternama seluruh alam semesta bernama eh, bernama apa ya namanya? Apologet ternama sepanjang sejarah bernama Papa Jahat aja. Lu tahu si Majid kemarin gua guncang room dia. Malah banyak yang nonton kemarin di room dia. Majid Kenapa? itu siapa? Dia bilang, tau nggak? Lu bilang, lo tau nggak dia bilang apa? Kristen diterima Allah katanya. Padahal dulu dia tau nggak? Lu tahu kenapa orang-orang kayak Majid logika itu jadi begitu? Karena mereka tuh ketika mau naik ke komal-komal nggak dapat tempat, Nandar. Majid itu siapa? Gua nggak kenal. Si Majid yang si A itu, tukang tepu itu, pembodong dia. Ya, aku Dia suka nggak berbodong. kenal soalnya. Gue naik 2 akun dong buat ngomong satu. Ngapain? Aman Nanti ini. kena apaan? Kemarin gue di sini pernah kena aman-aman. Gue naik nih pakai akun Bunda Gembala nih. Lagi nggak apa-apa satu tempat untuk Ya ya, konten. boleh lu naikin aja. Lu kan moderator. Ngapain izin Ya udah gua? bentar. Segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Baik kalau gitu gue kick lu. Teman-teman, Nandar ini mukanya aja kayak kelihatan galak. Orangnya tuh takut-takut istri sebenarnya guys. Enggak lah, cinta Lu bukan takut sama udah istrinya. moderator, naikin aja. Iya, bodong. Ntar. Jadi teman-teman, kalau kalian melihat bahwa Nandar ini adalah seorang pria dengan tampilan ke-Yahudi-Yahudian, itu bukan topi Yahudi ya guys. Oh, Itu ini namanya bukan. adalah kopiah. Lu dikira mirip-mirip Yahudi, Nandar. Enggak, gua itu enggak pernah gitu. Mirip si Entong gua itu. Ngapain lah Yahudi? Ya si Entong ada poninya di depannya kan. Orang Gus Baha aja begini. Gus Baha coba Iya topinya Gus gimana? kamu gitu. Sebelum gue bernarasi, gue minta waktu 2 menit lah ya, bentar ya. Gue bernarasi ini, narasi gue ini nggak bisa kalau nggak ada data. Iya ya. Ya, dan ini narasi rasional. Oke, gue disclaim ya, gue nggak mau merendahkan agama orang, tapi gue mau memprovokasi akal kita supaya kita berpikir dengan sehat,
Karena kenapa gua membahas ini? Karena orang-orang Kristen tuh banyak banget bertanya tentang agama kita, terus meragukan Nabi Muhammad sebagai seorang sinandar. Di screenshot malah lagi menguap lagi. Orang lagi mau bikin thumbnail yang ganteng lah. Udah, walaupun gantengnya cuma sedikit nggak apa-apa. Orang lagi di screenshot bikin thumbnail malah menguap kayak gitu lagi dia. Nandar emang parah. Tapi Nandar ini adalah salah satu apologet tersabar ya guys. Udahlah, nggak usah Dia muji-muji tidak terus gampang kepancing. Udah langsung aja to the point, ngapain muji-muji, gak ada manfaatnya. Gue bukan muji-muji lu, gue mau mendeklarasikan bahwa lu tuh salah satu apologet tersabar. Jadi kalau ada orang Islam yang kesel sama lu terlalu sabar, emang karakter lu begitu. Orang harus tahu. Kadang banyak loh orang Islam tuh yang pengennya tuh apologetnya tuh kayak blender gitu. Kita nggak bisa disamain, ngerti nggak lo? Ya Lu kan ngerti, apologet yang karakter kita kan ya, berbeda. lu kan orangnya nggak enakan. Bahkan kalau otennya menghujat pun lu kasih senyuman, baru lu tampar-tampar nanti kan keren begitu karakter. Bukan dipuji, ngapain lu muji-muji lu udah monyong? Ngapain dipuji-puji orang monyong? Baik teman-teman, kali ini kita diskusi lagi, diskusi pagi ya. Dan judulnya adalah apakah Yesus Tuhan atau nabi palsu? Nah, ini dia. Ini Rifa Nandar bantuin orang Islam di room Christian Pin, Islam dihujat abis sama CP. Sorry ya, kita bukan pemadam kebakaran, Bang. Yang goblok orang Islamnya ngapain naik ke komal penghujat? Botol aja diri ya kan Nandar? Betul. Udah Kadang tahu gitu. lu nggak bisa. Kadang Iya, itu nih ya. Dia nggak punya bantuin. kemampuan berdebat. Kalau keteteran WhatsApp saya. Iya, kita Ya, yang diajakin. TikTok Sorry, saya, emang kita DM. pemadam Mana kebakaran. bantuin lah. Lu sendiri yang nekat. Lu Iya, bedain nekat yang antara penghujat nyata. dengan pendiskusi. Iya, Nekat sendiri, keteteran misalnya dihujat, minta bantuan ke kita. Ingat, saya ini bukan hujater. Kalau mau hujat-hujatan gue bisa, cuma orang kan sudah tahu siapa saya, rumah saya, makanya tadi profesi. gua ngomong. Mereka Bilang hujat-hujatan nggak tahu namanya siapa. Kalau gua menghujat, ya bisa didatangin polisi lah, Dudul. satu itu di agama kita nggak diizinkan. Wala tasubul ladzina yad'una min Iya, dunillah. wala Kalau tasubul mereka kan ladzina. sudah ditebus dosanya. Mereka dosanya udah ditebus. Terus mereka juga berdosa dalam segala hal nggak dilarang. Gimana coba? Jadi Iya. nggak bisa kita disamain sama mereka. Lah yang PA ya lu masuk ke komal penghujat keteteran lu, kita yang lu suruh bantuin, nggak bisa lah. Emang kita pemadam kebakaran apa? Emang kita hadir ke sini buat membela kalian yang masuk ke komal oten? Kita mau memuliakan agama kita, bro. Kita mau menunjukkan kemuliaan Allah. Kita mau menunjukkan kemuliaan Nabi kita. Kita mau menunjukkan integritas agama kita. Untuk itu kita hadir ke dunia. Bukan memuliakan diri sendiri dengan bantuin kalian yang keteteran di tempat penghujat. Masuk kandang serigala nggak bawa senjata. Habis kalian. Rasain, malah aku bilang rasain. Biarin aku dimarahin. Naikin si Kitun ini, naikin Kitun ini. Itu naik gitu, Dia mau naik. tapi on cam ya. Gua nggak nerima kalau yang Ya close dia cam. on cam kok, dia on cam. Ya, mana nggak ada sekitun-kitun lah. Naik lu Kitun. Gue lagi pengen melawan-lawan orang-orang sesat nih. Ke masjid aja gue datangin kemarin. Naik lu Kitun. Disuruh naik lu malah. Sudah gua Naik lu jambak. Kitun. Sudah gua jambak. Perempuan. Laki-laki baru aja perempuan naik. Udah gua jambak. Kitun boleh naik. Tapi Depan kita nggak usah sok baik karena Yesus itu mengajarkan kalau yang namanya penyesat itu memang tampangnya kayak sok-sok baik gitu. Serigala pada dasarnya tapi berbulu domba. Naik lu, Kitun. Suruh naik lu. Oke, kita habis ini ya, langsung ini ya. Oke, gue langsung prolog ya. Mari kita bahas. Teman-teman, tema kita disclaim dulu kenapa kita kasih ini, apa alasannya teman-teman ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'd. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Teman-teman, tema kita kali ini tema yang cukup ekstrim. Judulnya adalah apakah Yesus adalah nabi palsu dalam Bible? Nah, kenapa saya membawa tema ini? Ini tema untuk mengajak kalian semua berpikir, bukan untuk mendiskreditkan agama Kristen. Karena tidak ada kepentingan bagi Islam untuk merendahkan agama Kristen, gak dapat untung, gak dapat pahala, malah dapat kerugian. Orang-orang Kristen bisa mencaci Allah dan menghujat Rasulullah. Mereka tidak kita kasih aja ilmu, mereka sudah menghujat. Apalagi kalau kita kasih ilmu, di mana kita membongkar cara berpikir yang keliru. Nah, jadi tidak mungkin saya sengaja untuk menghujat agama Kristen. Gak ada kepentingan, gak ada untungnya, malah bisa dilaporin, kan gitu ya. Nah, apalagi saya buka camp. Bodoh sekali rasanya kalau saya sengaja buka camp untuk menghujat agama Kristen yang gak penting bagi saya. Kan agama Kristen bagi saya gak penting. Nah, tetapi kenapa tema ini saya angkat? Selama ini ketika saya buka komal diskusi, yang paling banyak bertanya itu orang Kristen, teman-teman. Nah, dan anehnya, setelah yang paling banyak itu bertanya orang Kristen, yang paling banyak menghujat agama Islam itu adalah agama Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling banyak mereka serang itu adalah Nabi Muhammad yang dituduh nabi palsu. Makanya saya mencoba mendalami, mengkaji, menggunakan metode heuristik, mengumpulkan ayat-ayat dan data-data. Apakah betul Nabi Muhammad nabi palsu menurut Tuhan yang mereka sembah, yaitu Yesus? Nah, ternyata setelah saya mencari tahu, saya menemukan fakta-fakta bahwa ciri-ciri nabi palsu itu lebih cenderung merujuk kepada Paulus dari beberapa ayat yang terbukti secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Namun, kembali lagi saya mendalami kitab sucinya orang Kristen dengan metode membaca secara terjemahan seperti yang dilakukan oleh orang Protestan. Beda dengan Katolik yang punya penafsiran, yaitu memiliki gakekala, katekismus lah, magisterium lah. Nah, saya menggunakan metodenya orang Kristen Protestan karena yang paling banyak menghujat agama Islam itu adalah orang-orang Protestan yang sikapnya seperti pro kepada setan. Maka, untuk mempertanyakan cara berpikir mereka, ketika mereka mempertanyakan satu ayat, Rifa, nabimu orang gila. Nah, ini dia poinnya. Ini asbab saya membuat sebuah tema, apakah Yesus ini nabi palsu dalam Bible menurut oten pembaca Bible terjemahan? Maka ternyata menurut pemikiran oten yang membaca terjemahan, Yesus itu nabi palsu. Kenapa? Karena orang Kristen Protestan ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad nabi palsu karena dituduh gila. Dengar baik-baik ya. Karena Nabi Muhammad dituduh gila, maka mereka mengatakan Nabi Muhammad gila. Artinya orang Kristen ini, kalau tuduhan kepada Nabi, itu mereka benarkan. Maka seharusnya mereka juga harus menerima bahwa Yesus Nabi palsu atau dari Belzebul menurut kitab mereka. Nah, itu adalah cara berpikirnya teman-teman Kristen. Tapi yang kedua bukan cara berpikir lagi. Tapi yang kedua adalah secara historis. Teman-teman Kristen selalu berkata, Yesus itu tervalidasi secara historis. Dengar baik-baik sekali lagi ya. Siapa yang bilang? Nandar masih ingat laki-laki berwajah perempuan itu bernama Myron? Siapa namanya? Elia Myron. Apa kata Elia Myron? Tutup Bible, buka sejarah. Kita tahu Yesus itu adalah eksis. Kan begitu Nandar, benar gak Monyong? Nah, si Nandar ini adalah orang monyong paling ganteng seluruh alam semesta ya teman-teman ya. Satu-satunya orang yang monyong tapi ganteng dia ya. Yang kedua itu Snoopy. Snoopy itu kartun ya. Nah, Snoopy itu dia agak monyong tapi dia lucu. Nandar ini dia cukup lah ganteng. Nah, menurut orang Kristen atau Elia Myron, Yesus itu terverifikasi secara sejarah. Artinya orang-orang Kristen mengambil pandangan dari Flavius Josephus dan Tacitus. Maka
Kalau begitu, Elia Meron harus menerima kenyataan dari sudut pandang orang Yahudi. Yesus itu nabi palsu. Kenapa orang Kristen tidak mengambil pandangan Yahudi sementara kitab yang ditulis oleh orang Yahudi mereka imani sebagai informasi yang benar? Inilah yang menjadi asbab aku berkata bahwa Yesus itu nabi palsu menurut cara berpikir orang-orang Protestan yang sikapnya seperti pro kepada setan, yang menghujat agama Islam, menyerang agama Katolik, dan menyerang orang Yahudi seperti tadi malam di Komal Kata Bible. Rata-rata orang Protestan begitu benci kepada Islam, Yahudi, dan Katolik. Entah kenapa mereka itu. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua yang akalnya mungkin sehat masih berpikir, mari kita jujur. Mari kita jujur. Kalian percaya Yahudi atau tidak? Kalau memang kalian percaya Yahudi atau tidak, katakan kepada kami. Kalau percaya Yahudi ya katakan. Seperti sesungguhnya bahwa Yahudi mengimani bahwa Yesus nabi palsu atau Tuhan palsu. Kalau kalian itu meragukan Yahudi, ya mari kita uji kalian konsisten atau tidak. Setiap tulisan dari Yahudi kalian ambil sebagai sumber kebenaran, tapi ketika orang Yahudi menolak Tuhan kalian, kalian malah mengingkari Yahudi. Maunya kalian apa sebenarnya? Itu namanya kalian itu tidak konsisten alias munafik. Ayolah jujur. Mari jujur sama Bunda. Inilah Bunda Gembala. Mari jujur sama Bunda. Nanti gak jadi masuk neraka. Nah, cara berdiskusi dengan Bunda adalah kalau kalian itu adalah orang awam, gak ngerti apa-apa, gak pernah belajar baca buku, gak baca Bible apalagi Al-Quran, jangan banyak menjelaskan, nanti menyesatkan. Maka lebih baik kalian itu banyak bertanya saja. Tapi kalau kalian itu misalkannya udah pernah baca Al-Quran, udah pernah baca Bible, udah pernah baca Tanakh, udah tahu pandangan Yahudi terhadap Yesus, naiklah ke sini, mari berdiskusi. Kalau kalian itu adalah orang-orang seperti Kitun dan Majid, mari ku tunggu kalian, ku cabut lidah kalian karena kalian itu penyesat. Ya. Pengikut Kristus, mulutnya yang satu ini nggak pernah diam. Lah iyalah, memang mulut ini kan dipakai buat bicara, bukan buat pakai makan doang. Kalau kamu mungkin mulutnya cuma dipakai makan B2 doang mungkin ya. Kalau kita enggak, mulut ini digunakan untuk berbicara benar, kalau tidak diamlah. Begitu kami umat Islam. Maka yang saya sampaikan ini adalah benar. Nandar, bagaimana menurut lu? Lu sepakat nggak dengan narasi Bunda Gembala? Silakan. Emang monyong nih kabur, 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 kabur. Loh. Ya jadi teman-teman itu ya dua cara berpikirnya orang Kristen yang konsekuensi logiknya merendahkan Tuhan mereka. Kalau mereka percaya kepada pendapat seluruh orang Yahudi, karena mereka dapat kitab dari Yahudi, maka mereka harus menerima kenyataan bahwa Yesus adalah nabi palsu menurut Yahudi. Tapi kalau mereka tidak percaya kepada orang Yahudi, kenapa mereka ambil kitabnya orang Yahudi? Kan begitu. Seperti itu teman-teman. Maju kena, mundur kena, ke samping ketabok, sebelahnya ketabok lagi. Jadi susah jadi orang Kristen ini kalau diskusi ilmiah. Ya, begitu. Mari kita lihat teman-teman ya. Ada berita hari ini teman-teman ya. Siapa itu Mesias? Ini penjelasan menurut ajaran Yahudi dan Alkitab. Nah, Mesias adalah istilah dari bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi. Istilah ini umumnya merujuk pada juru selamat yang ada pada keyakinan pemeluk Yahudi dan Kristen. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, istilah Mesias mengacu pada Kristus dan dalam bahasa Arab dengan kata Al-Masih. Sehingga gelar Mesias dalam ajaran Kristen memiliki arti yang sama dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Sementara dalam ajaran Yahudi, istilah Mesias secara khusus mengacu pada orang raja Yahudi. Nah, ini dia. Orang Yahudi itu menerima Mesias itu kalau dia raja. Nah Yesus jangankan jadi raja, jadi RT aja nggak pernah. Makanya orang Yahudi nggak terima dia ya. Masa depan dari garis keturunan Raja Daud. Nah gini dia nih. Kalau orang Yahudi menunggu Mesiasnya itu datang dari keturunan Daud. Sementara Yesus tidak punya bapak. Karena Yesus tidak berasal dari keturunan Daud. Orang mamanya saja tidak memiliki nasab sampai ke Daud. Tidak ada tertulis di dalam literasi Bible. Nah. Dikutip dari Mesianik Yahudi, Juru Selamat Yahudi dan Telaah Psikona Alisa Erik Fromm oleh Anggun Gunawan.
Mesia merujuk pada seorang penyelamat atau penebus yang akan muncul di akhir zaman sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan dan pemulihan Israel. Tuh, maka menurut Yahudi Yesus itu nabi palsu karena Yahudi menunggu wakil Tuhan, bukan menunggu Tuhan turun mewakili dirinya sendiri. Aneh. Konsep Mesias dalam ajaran Yahudi juga dipakai oleh kekristenan. Karena kekristenan, oke, karena konsep Mesias muncul dan berkembang. Oke, Anda tunggu, aku ada chat dari Ustadz Tasik dulu, bentar ya. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Bentar. Bentar ya, Nandar. Iyalah, ngomong baik. Oke, udah ya. Storing ya, sorry. Sorry. Sorry tadi Julius telepon. Jadi begini teman-teman ya. Saya ini adalah seorang wanita Arjen pula katanya. Apalagi Julius ini, ya Allah, bentar bentar Nandar. Julius nelpon lagi nih. Apa lo turun-turun? Telepon baik. Apa Ripa? Nggak ada suaramu. Sorry lah Nanda. Nanda ini gak sabaran nih. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi menurut cara berpikirnya orang-orang Kristen, maka mereka sama saja mengatakan bahwa Yesus itu nabi palsu dan Tuhan palsu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, ini saya sedang mencoba menunjukkan cara berpikirnya orang Kristen. Pertama, orang Kristen Protestan ya, orang Kristen Protestan mengatakan bahwa Nabi Muhammad nabi palsu karena dituduh gila, maka Nabi Muhammad gila. Maka ternyata orang Kristen membenarkan tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Yesus itu dituduh apapun oleh orang Yahudi, harusnya mereka benarkan karena mereka percaya kepada setiap perkataan orang Yahudi. Begitu juga dengan Alia Maron. Alia Maron mengatakan bahwa Yesus ini terverifikasi dalam buku sejarah. Nah, kalau sejarawannya adalah orang Yahudi, otomatis dia mengatakan Yesus nabi palsu. Mari kita buktikan kalau saudara-saudara kita Kristen ini bukan orang yang munafik, konsisten ya. Dengan cara silakan kalian naik ke atas kalau kalian ingin membahas tema ini bahwa Yesus adalah Tuhan palsu alias nabi palsu. Baik, sudah ada tamu kita yang kita hormati masuk ke sini. Namanya adalah Ion Dermayu. Halo saudara Ion, agamanya apa? Halo, assalamualaikum Mbak. Agamanya apa bro? Islam lah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang Kristen juga sering ngucapin salam ya. Aku mau ngomong aja. Itu si Yuli nantangin dirimu. Oh, saya nggak ada urusan dengan orang yang menentang saya. Kalau mereka tantang saya, datangin saya ya.
Dan saya nggak perlu dikasih tahu karena saya ini bukan orang yang tinggal di hutan. Saya pasti dapat informasi apapun tentang saya. Oke, terima kasih ya Iya, Ion ya. Saya iya pikir penting. ngomong-ngomongin terus Ternyata itu. kalau nggak penting nggak usah naik ke atas ya bro. Kalau cuman ngomongin itu nggak penting banget ya. Kalau kecuali si Yuli itu pendetawati, orang yang berilmu ya. Kalau nantangin saya yang bayar dia untuk diskusi sama saya. Kalau yang disuruh naik ke sini adalah tukang minyak jelantah, ya ngapain? Kok saya disuruh lawan mbok-mbok jamu? Kalau saya cuman ngelawan mbok-mbok jamu, mending naik ke kemau saya aja belajar sama saya dulu kristologi sama Islamologi. Kalau pendetawati, penatua, orang berilmu, silakan naik, oi, pindang naik ke atas. Saya undang kamu ya, nih saya undang nih. Ya, kok saya disuruh lawan mbok-mbok jamu harus datang-datang ke komal mana gitu ngikutin aturan orang gak jelas. Harus ngikutin aturan dari super pel lagi. Super pel mukanya gak jelas, orangnya gak jelas, Kristen ngaku ateis. Lah tuh sama aja saya kayak ngadapin apa itu? Rendah sekali martabat saya. Kalian pikir saya ini adalah wanita yang tidak menghargai diri sendiri? Gini-gini aku mencintai diriku sendiri. Lihat nih, aku aja pakai parfum tiap hari ini walaupun gak ada orang dekat aku. Bagi aku kewangian itu adalah sesuatu yang hakiki. Walaupun aku tidak di samping orang, aku harus wangi. Ya, kami umat Islam itu disunahkan menggunakan parfum karena kami percaya malaikat ada di samping kami. Maka kami walaupun tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada siapapun, kami Wes, tetap wangi. kemana-mana ini. Malah parfum segala macam. Tema fokus. Itu Yesus nabi palsu menurut orang Kristen pada akhirnya. Di mana datanya tunjukkan, jangan cuma asbun kayak Otan, tunjukkan ini datanya pasal berapa. Nandar, gue pasal tanya ini. sama lu, si Elia Meron percaya nggak sama Flavius Josephus? Ya dia kalau bawa narasi sih pakai Flavius Josephus Nah, terus. gue tanya, Flavius Josephus itu Yahudi atau bukan? Yahudi, Yahudi menuhankan Yesus atau mengatakan Yesus nabi palsu? Yesus nabi palsu kalau menurut orang Yahudi. Ya sudah. Terus data yang lain mana? Data yang lain adalah ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila karena dituduh. Menurut Bible artinya, sendiri. menurut Bible Bible di mana? Yesus itu kena Balzebul. Yesus itu ODGJ. Coba tunjukkan data dan faktanya Baik. ayatnya. Lu Ini. kalau ngomong jangan tanpa bukti dong. Harus tunjukkan. Tadi sejarah oke, kita terima. Nah yang kedua data Bible-nya. Pasal berapa, kitab apa, nomor berapa. Ya, Begitu. monyong. Masa saya ajarin. Markus pasal 3 nomor 21 Nandar. Kamu bacakan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau Nabi Muhammad yang menuduh beliau ODGJ adalah orang yang benci kepada beliau. Kalau ini yang menuduh Yesus ODGJ keluarganya, mana yang lebih benar? Kata-kata keluarga atau kata-kata orang yang benci kita? Jujur. Ya kata keluarga lah. Maka menurut Bible, Yesus dikatakan tidak waras lagi oleh keluarganya. Lu kalau seandainya ingin tahu seseorang, lu ingin tahu seseorang itu ya sifatnya suka ngompol kalau tidur, suka ngorok kalau tidur. Itu dari tetangganya atau dari keluarganya? Jawab. Jawab. Dari keluarganya lah. Maka lebih valid pernyataan dari keluarga. Jadi ini menunjukkan secara pikiran orang Kristen kalau yang dituduh itu menjadi tertuduh, maka mereka telah mengakui Yesus tidak waras lagi. Paham? Nah, terus orang Kristen berkata, harus ada 2 saksi mata yang menyaksikan kerasulan, kenabian nabi itu. Kalau tidak maka dia nabi palsu. Kamu pernah dengarkan itu, Nandar? Ya makasih. Uni telah hadir Muhammad Hoiron Malasiaku. Makasih. Super stikernya. Ditambah lagi super stikernya, soalnya Nandar mau beli buku katanya. Aku kan beli buku. Uni, saya dulu. Aku beli buku Yunani Indonesia yang jualan Oten langsung di reject. Dia tahu loh. Ya mana orang Kristen yang nggak ada tahu saya, Uni. Oh iya. Aku beli buku dari orang Kristen malah itu aku udah payment dikembaliin Udah lagi. Padahal stoknya banyak. Aduh kata saya ini gua kalau beli di TikTok harus pakai nama lain ini. Pakai akun orang lain lah, pakai akun orang Enggak, lain. maksudnya mungkin aku buat akun khusus untuk jual beli gitu. Maksudnya untuk aku beli apa gitu. Kalau pakai Namanya akun ini, Immanuel. Ebenezer, Immanuel, Lukas gitu namanya. oh iya, aku nanti pakai nama apa ya? Bagusnya ya. Itu aja, Matius Mucus aja.
Santo Patris. Waduh, mantap itu. Kok Patris Aldergo. Jadi dengan dulu, ini kita fokus ke materi malam Iya, iya. cerita curhat. Nah, jadi kita di sini menggunakan cara berpikirnya umat Kristiani yang selalu saja menghujat Nabi Muhammad. Maka kalau kita jabarkan cara berpikirnya orang Kristen, justru hanya mengantarkan Yesus kepada tuduhan Nabi palsu. Nah, umat Islam tidak begitu. Umat Islam itu memuliakan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Karena kita percaya Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah hamba Allah yang adalah Rasulullah. Beda dengan orang-orang Kristen Protestan yang sangat membenci Nabi Muhammad, yang menuduh Nabi Muhammad tanpa dasar. Lalu kemudian ketika kita balikan, mereka merasa tertindas dan minoritas. Inilah kawan-kawan kita Kristen. Kenapa mereka begitu? Karena ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung mereka. Tuhan ternyata setan di hidung, makanya mereka suka kesetanan. Jeng, jeng, jeng. Jadi begitu. Kenapa mereka suka menghujat, menghina Nandar? Monyong, monyong. Nandar kerja di SPBU. Nandar apaan, rumahnya kebakaran. Rifa, nenek peot. Mak lampir, nenek gayung. Kenapa begitu? Karena ada setan di hidung Uclim. Ada Tuhan di hidung Oten. Ai ternyata setan di hidung Uclim. Ternyata itu Tuhannya Oten. Jeng, jeng, jeng. Jadi seperti itu. Kenapa saudara-saudara kita itu sangat marah kepada Nandar? Ngelihat Wangkak Nandar tuh kayak ngelihat apa gitu. Apa? Nggak kedengeran lu ngomong. Lu ngomong nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Apa sih, Ripa? Lu kok kepo aja sih? Oh, lu ngomong sendiri. Kirain lu ngomong sama netizen. Nah, dia Ye. ngomong sama kucingnya guys ya. Jadi teman-teman, inilah kenapa seandainya kita bertemu dengan saudara-saudara kita Kristen yang pembenci ini, maka perlu tingkat kesabaran yang tinggi seperti yang dilakukan Nandar. Jangan langsung marah, tapi mari kita jawab dengan ilmu pengetahuan. Contoh, maka ketika Nandar berbicara tentang Tuhan, Nandar bertanya, di mana Roh Kudus disembah Yahudi? Nah, kenapa Nandar harus memonyong-monyongkan mukanya? Itu bukan ingin membuat mereka kesel, tidak. Tapi untuk menenangkan jiwa-jiwa tersesat itu agar tidak tambah kesurupan. Kenapa kalau Nandar dan aku itu terbiasa menghadapi orang-orang Kristen penghujat? Karena memang kami sudah terlatih menghadapi mereka. Jadi kami itu nggak sama lagi seperti kalian yang langsung marah gitu. Halal darahnya. Enggak. Karena kita sudah tahu karakter mereka. Mereka itu suka ngamuk. Mereka itu suka menghujat. Makanya jangan dibiarkan mereka lama-lama. Makanya kita suruh mereka open cam. Supaya kalau mereka menghujat minimal mereka perlihatkan mukanya. Supaya kita bisa laporin kantor polisi. Benar kan Nandar, Pak pengacara? Betul. Nah, seperti si Robert Lele, sudah banyak memenuhi syarat-syarat untuk dilaporkan. Silahkan kalian yang punya kuasa, seorang polisi Islam, Kapolda Islam, pengacara Islam, kalian silakan laporkan dengan delik bahwa kalian itu adalah orang yang membela agama. Cara kami membela agama adalah dengan cara begini, belajar dan mengajar, berapologetika, bukan ngelaporin si Robert Lele. Tugas melaporkan si Robert Lele itu adalah kalian. Itu pun kalau dia masih di Indonesia. Kalau dia udah kabur ke luar negeri, ya alamatlah kalian menyaksikan penghujatan kepada Nabi kita. Kenapa? Kalau di negara mayoritas menghujat agama orang lain dihalalkan, diizinkan. Ya seperti itu, membakar Al-Quran diizinkan, menginjak Al-Quran diizinkan. Setidaknya itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ngakunya adalah ada Tuhan di hidungku. Tapi mereka sebenarnya ada setan dalam seluruh tubuhnya. Seperti itu. Halo Fuan. Ya, halo, selamat malam. Selamat siang. Ya dia di Amerika, dia di Amerika. Di Amerika ya? Iya. Saya bukan di Amerika dan bukan saya di Australia, tapi saya di Inggris. Oh, Oh, di Inggris. Halo, selamat malam waktu Inggris, selamat siang waktu selamat pagi waktu Ternate, selamat siang waktu dunia, waktu WIB. Silakan dibesarkan. Oke, Fuan Domin, turunkan stiker di bawah. Oke, Fuan Domin H2O, silakan. Anda agamanya apa, Bro? Saya tidak mau omong banyak,
karena saya punya bahasa Indonesia kan jatuh bangun. Saya asli orang Timor Leste, tapi Oh, saya anak rantau di Inggris. Makanya tadi saya dengar, bahasa Indonesianya susah ya? ya bukan susah, tapi tahu, Bagus, tapi bagus kok, bagus. Tuan Dominius, ya bagus, bukan Anda jatuh bagus. bangun. Saya seperti di perahu itu, goyang ke sini, goyang ke Nggak apa-apa. sana. Oke. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. Bro, saudaraku yang ganteng, ya, kami di sini menunggu kalian untuk berdiskusi bagus-bagus, baik-baik, dengan mengedepankan moralitas dan aspek-aspek yang harus kita jaga bersama. Kalau ya, Anda tidak mengerti apa-apa, Anda ya, bertanya saja. Give me question. Let me ya, explain. Let me answer. Answer. ya. But Oke, if you have knowledge, please transfer your knowledge to us. But oke, if you don't know about theology, Islamology, Christology, I let you to answer. Let me explain and no, I let you to question. Give me as a question like that. Okay. oke. I'm understanding. Okay. Thank you. That's fine. Ya, eh, saya untuk pertanyaan sama saya punya kakak namanya Nanda. Nandar. Nander. Ya, Nandar. Okay, Ya, Nandar. Listen, Yes, I do. Afwan Yes, Domain. yes, I am. Yeah. Yes, I am. Yes, I Listen to know. me, please. Yes. Okay, I'm listening to my brother. Okay, thank you so much. I have only question for I have only question to my brother and Okay, Ander. please, brother. Yeah. Okay. I speak English or I speak Indonesian language. Indonesian language, please. Indonesian language, please. English language, I am understand you say to me. Okay. Okay. I will speaking. I am speaking He Indonesian language. learning about English too. No, Nandar right now try to learning speaking English. So if you want to talking with English, that make Nandar more understand about English. Maybe you can speak on the Yes. two language, on Yeah. Bahasa and on English, please. Don't worry, Okay. brother. Okay. Uh, saya pertanyaan sama Kak Nandar. Yes, Ya, Kak Nandar itu kan orangnya Muslim. yes, I know. Ya. Saya bertanya aja, kenapa kok Kakak Nandar pakai apa itu profilnya itu harus Tuhan. Kami punya Tuhan itu pakai yang ini. Kenapa kok tidak Oh. pakai kalian punya Siap. Muhammad Okay, ya, wait, Muslim okay, ya? wait. Yes, yes. Okay, let Tunggu me dulu, translate tunggu to dulu. Nandar. Iya. Oh. Iya, tunggu dulu. Okay. Kita masih omong ya. Sorry ya. Kenapa kok Nander orangnya Muslim? Kita tahu ya. Orang Katolik sama Kristen itu tidak berbeda. Hanya Katolik hanya satu aja, bukan dua. Kristen itu kan umum banyak, protesnya minta ampun. Nander tahu sama segala macamnya saya tahu. Tapi saya tanya aja, kenapa kok Nander tidak pakai apa itu kalian punya Tuhan ya, kalian punya Tuhan punya taruh foto atau profilnya taruh. Kenapa kok taruh kami punya Tuhan yang Maha Esa, kami selalu tidur juga harus minta kepada dia, bangun juga minta kepada dia. Kenapa kok Nander pakai lagi profil itu? Itu aja. Kenapa? Ya. Silakan itu Nandar. itu kan hanya taruh itu kan hanya contohnya hanya mau bikin baku aduk ya, Kristen sama Kristen atau Katolik sama Katolik. Kenapa kakak Nander tidak pakai Muhammad punya muka atau siapa punya muka? Kenapa kok pakai lagi kan punya
Tuhan Yesus punya Udah, muka paham, di paham. profilnya. Brother, I am understand to talk to me. Ya, The talk, we talk, I talk, to me we talk. Kalau teks talk, baik. ya, Jadi pertama, Anda mengasumsikan bahwa foto yang saya pasang itu adalah foto Yesus. iya Di betul. muka bumi ini tidak pernah ada yang tahu bagaimana dan seperti apa muka Yesus. Ya, Bukankah muka Yesus itu diasumsikan sebagai orang berwajah bule? Sementara yang saya gunakan itu orang hitam, orang betul. negro. Iya Apakah betul. orang negro yang bermahkota itu adalah Yesus? Saya ini penggemar Smackdown dulu. Waktu saya SD, saya nonton Smackdown terus. Di Betul. dalam aktor Smackdown itu ada yang bernama Bokerti. Bokerti itu pakai ini. Tuh, ini orangnya. Nih Pak, gedein dulu punyaku. Oh iya, bentar. Mana bisa gua, lu kan yang punya Oh iya room. ya. Gua moderator Ya, doang. sabar. Hantu Dia blau aku gedein memang. ya. Hantu blau emang. Mana nih? Nah, toko Smackdown itu ada orang negro pakai mahkota. Iya Ini namanya betul. Bokerti. Bokerti itu apakah Yesus? Jadi jangan mengasumsikan kalau ada orang negro bermahkota itu adalah Yesus. Tidak semua. Lagi pula tidak ada yang bisa dan memastikan sebetulnya wajah Yesus yang mana. Langkah yang saya gunakan itu sebetulnya untuk menstimulus setiap orang Kristen. Bagaimana Anda menentukan wajah Yesus itu seperti ini dan seperti itu? Lalu bagaimana nanti kedatangan dia kedua kali ke bumi dari langit kedua? Kalau Yesus bermuka negro, apakah kalian masih percaya? Apakah kalian masih percaya kalau Yesus yang datang itu tidak berwajah bule, Kaukasian? Ini sebetulnya menstimulus kita untuk berpikir, Tuhan tidak bisa digambarkan. Lalu Anda mengatakan, kenapa Anda tidak memakai gambar Tuhanmu saja? Tuhan saya itu laisa kamitsilihi syai'un. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Tuhan saya. Dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa, kepadanya segala sesuatu bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan semisal dengan dia. Bagaimana saya menggambarkan Tuhan saya? Saya mengikuti apa yang Yesus katakan. Tuhan kita yaitu Allah, kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kalau kau mengatakan ini adalah foto Yesus atas dasar apa? Anda tinggal di Inggris. Ya, tinggal Iya, di Inggris iya. harus Ya, saya mempunyai tinggal di intelijen yang lebih daripada orang Indonesia seperti saya ini. Bagaimana Anda Tidak, membuktikan kakak. kalau Yesus itu bermuka negro, bermahkota? Apakah setiap orang negro bermahkota itu adalah Yesus? Terima kasih, itu jawaban saya. Uniri Pak, silakan dilanjut. Oke, silakan lagi Fuan Domin, mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Iya, saya mau sampaikan aja ini aja Kak. Apakah Kananda biasanya saya lihat di profilnya apa itu harus pakai begini. Kenapa kok foto lain tidak ada? Ternyata saya lihat aja. Saya mau typing di bawah. Kenapa kok Kak Nandar tidak pakai foto lain? Kok kenapa kok pakai lagi kami punya Tuhan Yesus punya foto? Deh. Itu aja. Sebentar. Saudaraku, tadi sudah saya bilang itu bukan foto Ya. Yesus. Atas dasar sorry, apa bro. Anda mengatakan kalau itu adalah Yesus? Sejak Ya, kapan? mungkin kalau dia Yesus tidak ngerti bermuka Nandar, negro? pelan-pelan Nandar. Yes, Nandar, dia pelan-pelan. Brother, Anda mengatakan profil yang dipakai Nandar itu foto Tuhan Yesus, ya. Itu Ya, tidak betul. benar. Karena setahu kita, Yesus itu tidak negro, tapi wajahnya Eropa. Jadi itu bukan foto Yesus. Dan Anda menganggap bahwa itu foto Yesus. Apakah Anda meyakini Yesus itu kulitnya hitam? Mhm. Anda meyakini kalau Yesus kulitnya hitam? Saya kurang tahu. Dia kurang Nah, putih, dia artinya hitam atau coklat itu kan saya makanya tidak tahu. Kenapa kok Nandar taruh pakai lagi mukanya seperti Yesus, kan punya Yesus.
Itu bukan Gitu Yesus, aja. itu orang kulit hitam. Itu orang kulit hitam yang pakai mahkota. Siapa bilang itu Yesus? Makanya nanti kalau ada orang rambut panjang pakai mahkota nanti dituhankan. Ini bahayanya kalau punya Tuhan, punya muka wajah nampak. Kalau ada orang kulit hitam pakai mahkota disembah. Ada orang Eropa pakai rambut panjang pakai mahkota berfoto, itu Yesus. Ada orang Arab pakai mahkota rambut panjang, ini Yesus. Ini berbahayanya. Kalau Tuhan itu ada visualisasinya sehingga Oke, akan oke. dinista. Jadi that's not Jesus profile. That not Oke, is oke. Jesus I know, I know. Jesus picture because Oke, never ever have any people on this world pernah melihat Yesus. Do you believe that? Yeah, I believe. I believe. So Tell me. where the real picture from Jesus? Where that? Never ever have. Yeah, I know. So every picture that's like Sam, like maybe your imagination, like your God, that is not Jesus, my brother. Yes. Like that. This is for make you critical thinking. Nandar berusaha untuk Wait, membuat Anda berpikir. Wait, Riva, Nandar, wait. ya, Brother, please don't smoking. ya. Sorry. Do not smoking. Okay, thank you so much, my brother. So Nandar want to make you all people, you Christian people, to thinking, are this is Jesus or no? Because never ever have pick the real picture about Jesus. That only your imagination. Okay, Oh, it's okay. Sorry. the drawer, But- the drawer, the But drawer. I'm thinking it's no good. My hit my heart because Oh yeah, you I are. know. Yeah, but because that's only me. That's only me. That's another people I don't know, but only me Fuan Domin. But I It's don't okay. like. But I don't like. I don't see another make two picture put same like my disease put Okay. like picture. Okay. I don't like. Okay. Let me explain. another Wait. picture. Another people I don't like, but only me I don't like. Okay, But it's you okay. wanna put picture you Muhammad or some like Sorry, some bro. like Muhammad. It's okay, it's fine for you. But me, I don't like. Okay, we want to explain to you, my brother, my beloved Yes. brother, like this. Yeah. We are apologet. We are apologet from Yeah. Islam. You know, Yeah. every day we need to talking with every Christian. Hate my prophet. Yeah. Ya, blasphemy my prophet. Every Christian. So, we want to make every Christian to think. To think. Yes. We I want to know. provocation your logic. We want to make you think about this is truth or no. This is my job. This is Nandar job. Because we are Muslim. Ya, saya Nandar ini apologet. Kami selalu berbantah-bantahan dengan teman-teman kita Kristen yang ada di Indonesia. Mereka menyerang Nabi Muhammad. Lalu kami menggunakan picture yang Anda pikir adalah Jesus, but this is not Jesus. Supaya Anda berpikir sehat dan supaya Anda mengerti bahwa kami tidak pernah menistakan, merendahkan, blasphemy. Never ever have. We never want to make you broke your heart like that. Never, Yes, my I brother. know. Yes. Dan kami menggunakan foto itu pun bukan untuk menista. Maybe you have idol. Do you have idol? Yeah. Can you use your idol picture on your phone or on your room like that? That is okay. But me this no okay. But Why? Because because just I believe just only Nah, one. this is consequence logic if you have picture from your God. This is consequence logic. This is consequent. When you have
the picture about your God, so everyone can make that picture for himself, for herself, for they are to diletakkan di handphone, diletakkan di rumah, Yes. diletakkan di Yeah. mobil. This is Yeah. konsekuensi. Inilah konsekuensi kalau kita punya foto tentang Tuhan, maka kita akan tersakiti terus. Kalau ada yang letakkan itu foto di dalam kandang ayam, di dekat kandang binatang, atau di dalam mobil, diletakkan jadi keset, ini menista, betul? Kamu broken heart. Ini yang tidak akan dilakukan oleh Tuhan, menyakiti hati hamba-hambanya dengan datang menyerupai bentuk yang bisa dituliskan, sehingga siapapun yang percaya kepada ini Tuhan akan tersakiti every day, every time. Karena kamu tidak mungkin menghalangi semua orang untuk pakai itu foto. Karena itu tidak melanggar undang-undang. Itu tidak mengganggu dan tidak ada undang-undang Indonesia. Do Kalau you saya- understand what I mean? Wait, do you Yeah, understand I what I know. mean? Undang-undang. Yes, I know, I know. Aturan di Ya, Indonesia. aturan. Tidak Ya, ada ya, aturan di Indonesia yang melarang tidak boleh menggunakan itu foto di handphone kamu, di rumah kamu, atau dimanapun. Tetapi, Iya, oke. Omong Oke. sudah. Omong okay. saya So, mari. okay, Omong. my closing statement is, Ya. kami bukan datang untuk menyenangkan manusia. Kami hadir untuk mengajak manusia berpikir, have the critical thinking, have the logic, have your heart, use your heart. So kami Yes. tidak datang untuk blasphemy. Kami tidak datang untuk menghujat atau menghina, merendahkan. Kami datang untuk make the health dialogue, good dialogue. For we want to you all Christian to thinking and have a knowledge about theology, Christology, Islamology. This is my motivation and Nandar motivation. Okay? Do you understand right now? Ya, Okay, thank you I so much. understand. Saya mau bertanya lagi kepada kakak Nanda sama kakak yang 05 ya, namanya saya kurang tahu ya. Okay, it's Bahasa okay, saya it's itu okay. jatuh bangun. It's okay. Bahasa saya itu jatuh bangun We seperti understand, perahu. brother. We understand what you say. Iya, I know. Ini saya mau minta, kenapa kok kita bertengkar dengan Islam, dengan Muslim, dengan Katolik, dengan Kristen? Okay, Hah? thank you so much. Ini masuknya itu apa? Kita mau terima uang duit, 10.000 atau 50.000, kan tidak ada. Kita hanya isi. Don't answer isi your apa itu? question, brother. Let me Yeah. answer. You give me question, let me answer. Don't you Yeah. give question, but you answer with yourself, okay? No, I want to ask to you, Okay, ask to my sister. Why we debate? Why we discuss about religion like that? Maybe. Yeah. Okay. Yes. Let me explain, and please listen to me. Yeah. I try to slowly explain to you why we discuss about God. The first, you and me have a different religion. Kita Yes. berbeda. Yeah. So Agama. on the Indonesia have many Christian want to share their religion. The name is missionaries. Missionaries. Do you know that about missionaries? Yeah, I know. Nah, orang-orang Kristen di Indonesia berusaha mengajak orang-orang yang sudah beragama Islam untuk menyembah kepada Yesus. This is not good Why? No good. because we have a religion. Yeah, of No, course. if Of course, you another okay, people. wait. Kalau Another people. kamu mengatakan tidak apa-apa, kami Kristen mengajak kalian Islam menjadi Kristen. So why we cannot do that? Why we are Muslim, ajak kalian untuk masuk Islam? Why? Nah, kalau kalian ajak kami masuk Islam, kami ajak kalian masuk Kristen, so we have a dialogue. We talking about where then this religion, mana di antara agama ini yang benar. Maka we have argument. Kita ada argumen. Kita ada sudut pandang. Makanya kita dialog.
Tapi kenapa kita berdebat? Kenapa kita bertengkar? Ini dikarenakan tidak semua orang itu bisa berdialog. Tapi mereka ada yang tidak punya knowledge but want to talking. Do you understand? Ya, Saya amin. tidak mendebat agama kalian. Saya mendebat kalian yang ketika menjelaskan agama kalian itu tidak menggunakan knowledge. Example. When we asking to the Trinity, the people have the doctrine Trinity. Let's explain about Trinity. There be oneness. They are being oneness. Jadi kami tahu ketika saya tanya, kamu Kristen? Yes. Jelaskan tentang Trinitas. Lalu ternyata mereka menjelaskan Trinitas menjadi denomination oneness. Do you know that about that? Do you know about that? I know. Nah, Yes, please. saya tentu mendebat mereka yang menipu. They are liar to me. So I never want to people talking much on this room but never be honest about religion. Itu yang kami debat. Saya mendebat orang yang berdusta, berbohong, menipu, mempelintir. Nah, silakan kamu boleh tonton. Kami umat Islam ini kalau bicara we have literation. Okay? We have a knowledge. I'm student, okay? I'm Yeah, I know read you. many book. So, Yeah, I know. saya belajar, Nandar belajar. Nandar learn about Hebrew language. For what? Supaya kalian paham. Kami yang belajar. We try. We learn so hard for you. But why you not agree with what we do like that? This is about knowledge, bro. This is not about you're Christian, you're Catholic. It's okay. We different. It's okay. That your personal business, not my business. It's okay. But if you want to talk about knowledge, you need to be honest. Don't lie to us. Don't lie about your religion, my brother. So, saya banyak mendebat orang-orang yang sering berbohong. Mereka bilang, I am understand. Tapi ketika kami suruh, explain what do you understand? Mereka berbohong. This is not good. Aku belajar. I'm read many book. This is my, apa istilahnya itu? Ini saya mau bertanya aja kepada saya punya It's kakak. okay, it's okay. I just Yeah, make yeah. sure you understand what I say. So I'm slowly with. I know. No. I know. This is Well, I this is know. okay if we talking about religion. Kalau kita diskusi tentang agama, artinya kita berjiwa besar. Artinya betul. kita bisa tenang membahas agama. Don't scary if you talking about religion, my brother. Kalau kamu punya iman kuat di hatimu, kalau kamu punya agama yang pondasinya kuat, jangan takut bahas agama. Because we transfer knowledge. We need knowledge about religion. We need we want you transfer your opinion about God for discuss, not for make berantem gitu, bukan. Ya, betul. Itu Nah, saya mau minta kepada kakak Nanda sama kakak itu kenapa kok kita orang Kristen, Katolik, Muslim, tiga orang aja ya. Pertama Katolik, kedua Kristen, ketiga Muslim. Kenapa kok kita ini satu aja, bukan dua, satu aja. Kenapa kok kita ini berantem terus? Lama-lama kita punya dunia itu dunia kiamat. Datang kiamat. Oke, saya jawab lagi Ya, boleh? itu aja. Kenapa? Oke. Kenapa kita yang ini kita sembahyang kepada Tuhan yang kita
kita sembahyang sama dia itu biar kita itu sahabat terus, kita Oke, tidak dunia kiamat lagi, kita hanya oke. bebas teori, mau kemana juga bisa begini. Kita hanya berantem terus lama-lama Tuhan apa itu balik kanan ke kiri ya ke kanan kita langsung jungkir balik kita hancur memang. Oke, let me explain. Itu Maybe aja. kenapa kita seolah bertengkar, brother? Human being, manusia itu memiliki sifat, karakter, itu berpikir. Ya, Oke? betul. Ketika dia mendapatkan informasi yang menurut akalnya tidak bisa diterima, maka apakah semua manusia bisa diam? Betul. Tidak mungkin, Sepakat. brother. Tidak mungkin. Setiap orang beragama, yang beragama Katolik, dia bilang Katolik this truth. Kristen juga bilang Kristen itu kebenaran. Islam juga bilang Islam kebenaran. Lalu kita bertemu satu forum. Maka disinilah kita membuktikan kebenaran menurut kita yang bisa diterima oleh universal. Inilah gunanya dialog. Sebenarnya kita tidak perlu bertengkar. Tapi kalau kamu lihat kita bertengkar, itu karena kita melawan orang yang menyerang kita. Kami tidak diajarkan apabila pipi kiri ditampar, kasih yang kanan. No. Karena kalau itu terjadi, berapa tahun lamanya Indonesia dijajah. Timur Leste dijajah. Afrika dijajah. Kalau kita tidak melawan orang yang menjajah, kita mati. Kita tidak bisa bertahan. Maka kita harus bertahan, lalu kemudian memberikan ide baru, bukan seperti itu. Nah, kalau kamu, saya, Nandar, mampu berjiwa besar, menerima perbedaan pandangan, kita aman, bro. Tapi kamu tahu, Quran dibakar di Argentina. Do you know about that? Kamu tahu, Valentina Gomez burn Quran. Tahu kamu itu? Itu majority Kristen Katolik. Islam tidak boleh lakukan itu. Ketika ada orang bernama Sofiatul Al-Hayat, Kristen, seorang apologet Kristen, itu injak Al-Quran. Kami harus diam saja. So kenapa ketika kami ajak kalian bicara baik-baik tentang agama, justru kami terlihat salah? Ketika your brother, your sister, one God, mereka sembah Yesus, mereka bakar itu Quran, mereka injak itu Al-Quran, mereka hina Nabi kami. Kami tidak perlu lakukan serupa, kami tidak perlu injak Bible, perlu bakar Bible, tidak perlu hujat Yesus, tapi kami buka room for discuss. Let we speak. Come on, we talking together. Let's you talking about your religion, I talking about my religion. This is discuss. Ini namanya diskusi. Kami ambil cara baik daripada kami lakukan cara yang sama seperti apologet Kristen. Kami ambil cara terbaik yang diizinkan oleh agama, diizinkan oleh negara, yang implikasinya seharusnya jauh lebih baik daripada kami injak itu Bible, daripada kami bakar itu Bible. Do you understand what I say? Yeah, My I English know. not good because I'm still learning about English. So if you don't understand with my English, maybe I try to with bahasa. Yeah, I know bahasa Indonesia. I'm Okay. understanding bahasa Indonesia. Jadi It's okay, kami, it's fine. No worry. kami ini tidak melakukan kejahatan. Yeah, betul. Yesus juga berdiskusi dengan orang Farisi. Yesus bahkan berdebat dengan orang Farisi. Bahkan Yesus berkata, ular beludak, kau munafik. Yesus pun begitu. Kami tidak begitu. Kami ajak Anda bicara. Let's we discuss. Dengan kejujuran. Salahkah kami begitu? Sementara yang kami hadapi adalah orang yang injak Al-Quran, bakar Al-Quran, hina Nabi kami. Kami tidak boleh
seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Anda, pijak Al-Quran. Oh my God, ini tidak punya hati, menyakiti kami, tapi kami disuruh diam. No bro, saya kuliah untuk menjawab pertanyaan kalian tentang teologi, tentang agama saya. Saya kuliah, saya sudah 38 tahun. Harusnya saya ini sedang menikmati masa-masa tua saya bersama anak-anak saya. Tapi ketika saya lihat Sofiatul, Tanpa Ragi, Edis TV, Metatron, Fatimah Satkiah menghina agama saya tidak lakukan sama seperti mereka. Saya goes to kampus. Saya get knowledge. I explain to you. Why Because have saya tidak why you have mau. problem Saya tidak mau. Edis TV? But because Edis TV is my favorite one, is Nah, number one. Edis TV mengatakan Nabi saya Raja Seks. Do you agree with that? Yeah, I know. Yes. You Sometimes agree? Okay. Yes. Okay, let me explain. Kalau Nabi saya Raja Seks, pertanyaan saya, Yes. kenapa Yesus tidak bisa dikatakan Raja Seks sementara dia bergelar Raja di atas segala raja? Artinya kamu menerima penghujatan dari Kristen kepada Islam, tapi melarang kami diskusi. You are hypocrite, my brother. But Edis because I TV, don't- wait, Yeah. Edis TV say my prophet is king of sexual. Do you agree about that? But your God have name king of the king. Why if I say about your God, kamu tidak terima? Why if Edis TV say about my prophet, you say, oh Edis TV good. This hypocrite, my brother. Because Edis TV, Islam dan Kristen bisa saling bunuh-bunuhan. Karena Edis TV menghina Nabi kami. Mengatakan Nabi kami Raja Seks. Can you show to us, perlihatkan kepada kami one literation on Muslim yang menggelari Nabi kami Raja Seks. Sementara Raja di atas segala raja, King of the King, itu adalah Yesus punya tato di paha. Kenapa ketika kami bilang ini kalian marah? Kenapa ketika Nabi kami dihujat, you say, this TV is good. This is hypocrite, my brother. Edis TV talking about Islam. Why you know never try to stop Edis talking about Islam? But if I am with Jonathan Nandar talking about your God, you come to us, you asking why we fighting about religion? Why? This is not good. You double standard, my brother. Why like this? You say, let we together. Edis TV talking about my religion. You never try to stop, but you say Edis TV is good. If Yeah, I I'm know talking about your God, use your Bible. Asking about your God, using your Bible, you say this is not good. This hypocrite. I know Edis TV is number one, but 100% is number one. 17%, I don't know. Yeah, I don't know. I want to ask something. Seperti Muslim pernah minum Edis TV-nya omong kepada di media sosial TikTok ya. Pernah dia bilang begini, orang Muslim mau gimana ya? Mau ke Arab ke mau gimana ke? Mau harus minum kencing apa ke? Itu benar atau tidak? Pertama, apakah di dalam your Bible, di dalam kitab Anda, dilarang minum kencing manusia? Itu saya kurang tahu. Itu Let Edis me TV-nya explain. omong, No, tapi let me ini explain. benar Wait, atau tidak? I try to explain. Di Islam, kami tidak berdosa mencampur kencing onta dengan susu onta untuk medisin, untuk obat. So, apakah Kristen dilarang minum kencing manusia? Tidak ada satupun ayat di dalam kitab Anda melarang Anda minum kencing manusia. Lalu kenapa kalian seolah-olah aneh kami tidak dilarang minum kencing onta? Kalian tidak dilarang makan tai. Kalian tidak dilarang minum kencing. Why ini menjadi pertanyaan yang serius dan aneh ketika kami tidak berdosa menjadikan kencing onta sebagai obat dicampur dengan susu. Sementara agama kalian bahkan tidak melarang minum kencing manusia. Dan bahkan your God
Jesus Christ suruh kamu minum racun untuk prove your iman. Untuk buktikan iman kamu, apa Yesus bilang? Do you want to know about this? Okay, let me show to you. Ya. Tapi ini saya kurang tahu. Tapi It's ini okay. I give you the chapter and the verse for you read by yourself. Saya ini Ya. apologet. I use the literation your Bible. Ya, saya tidak hina agama kamu. Saya hanya baca. Oke, Nandar, kamu besarkan Nandar. Ya, Kan lu ini moderator. Yesus. Oke, ini Yesus Udah yang Bunda berkata, Gembalanya oke. ini aja ah. Bunda Gembalanya turunin aja. Jangan, gua ngomong pakai itu. Jangan. Aman. Enggak, gua ngomong pakai itu. Bahaya akun gua nih. Ya. Oke, angkat ininya, angkat stikernya Nandar. Oke, kamu dengar ini. Islam tidak mengatakan berdosa, membolehkan, bukan perintahkan ya. Not make command. Rasulullah tidak komando, tidak merintahkan, tidak wajibkan, oke? Tapi mengizinkan. Rasulullah mengizinkan kami minum kencing onta, oke? Tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu? Apa kata Yesus? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yesus itu suruh kalian minum racun untuk membuktikan iman kalian. Oke? Itu Yesus. Tapi kami bukan disuruh, bukan diperintahkan, tetapi diizinkan. Dikasih toleransi. Ya? Nih. Bahkan kamu disuruh apa? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Kamu disuruh pijak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini komando, perintah. Yesus suruh kamu pegang ular. Yesus suruh kamu itu minum racun. Dan itu baru perintah. Artinya apa? Command. Commandment. Oke, commandment. Tapi minum air kencing onta itu bukan commandment, but toleransi, izin. Artinya kalau kami minum kencing onta untuk obat, kami tidak berdosa. Kenapa Tapi tidak kalau berdosa? kamu, ya karena boleh, karena itu untuk obat. Oh. Tuhan kami pengasih. Tuhan kami bukan Tuhan yang hukum, bunuh, mati. No. Tuhan kami maha pengasih. Tuhan Oke. kami maha penyayang. Oke, ini saya ini Al-Quran apa itu Muslim punya apa itu Al-Quran atau Alkitab itu saya kurang tahu ya. Saya datang ke sini hanya apa itu hanya anak rantau, It's tapi okay. saya dengar di media sosial, di TikTok, segala macamnya. Toh saya mau tanya aja, begini aja, bisa. Kakak tunjuk, kakak mau omong aja, saya minta begini. Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu sekarang itu dia punya museum. Dia punya museum itu sekarang dia di mana? Sekarang dia itu di neraka atau di mana? Saya kurang tahu. Toh sampai Oke. sekarang itu kalau kami orang Katolik itu Tuhan Yesus dia bangkit itu 3 hari aja dia ke surga. Tapi Dari mana kamu Muhammad- tahu dia di surga? Wait. Dari mana kamu tahu Yesus di surga? Tunggu dulu. Ya, Oke. ini tunggu dulu. Oke. Sekarang apa itu Muhammad itu sekarang itu dia di mana dan tempatnya di mana? Di surga atau di mana? Di neraka? Kami ini belum tahu. Saya orang Katolik, asli orang Katolik ya. Ya, let me Saya bukan Kristen. explain. Iya, Saya saya bukan mengerti Protestan. pertanyaan kamu. Saya mengerti Iya. pertanyaan Anda. Iya, Sudah tapi- saya tangkap. Iya, tapi sekarang Muhammad itu sampai sekarang dia di mana? Tempatnya di mana? Orang bilang Ya, saya begini. sudah tahu. Jangan don't repeat Iya. again. I understand what do you want to asking to me. So don't repeat again, Yeah. okay? Ya, Let me explain. Katolik, Kristen itu percaya Yesus sudah di surga, betul? betul.
Because kalian itu tertipu terjemahan. Yesus tidak di surga, tapi di langit. Apakah langit adalah surga? Nih, I show to you. Oke? Yesus bukan di surga, tapi di langit. Ya. Mari Tapi- kita lihat. Wait. Saya Oke, buka buat oke. kamu. Saya tunjuk. Oke. Saya Iya, ini apologet. Saya Ya, belajar. Yesus itu di langit. Tapi apa itu Muhammad Wait. itu sekarang dia di mana? Wait, Sekarang itu let dia di me mana? explain. Don't repeat your question because I am understand your question, my brother. Yes, Listen yes, to okay, me. okay. Calm Okay, I down. listen. Okay, I Listen listen, and I calm down. Iya, oke. Saya I harus come down. luruskan kamu dulu. Kamu Oke, Katolik. okay. You have a Yes, saya doctrine. You Yes, I believe know. Yesus itu di surga, on the Yes. paradise, but that is not truth. Because Yesus never ever tertulis di kitab Anda di surga, tapi di langit. Oke? Di langit itu di mana? Wait. Kamu tahu di mana? Langit tidak ada yang tahu langit di mana Iya. Yesus. Iya, ya Oke, makanya tunjuk. saya Oke. mau tanya aja. Saya mau Jangan tanya kamu aja. potong dulu. Kenapa saya ketika try to explain about your religion, you try to stop me? Why you stop Oke, me? oke, explain. Oke, You oke, want to oke. I explain about my religion and your religion, right? It's okay, Don't it's do fine. this. Don't Okay, show okay, your I'm so sorry. don't show you real. Don't show you Okay, real. I'm so sorry. Okay, I'm so sorry. Okay, explain. Oke. Mari kita lihat ya teman-teman ya. Mereka akan menunjukkan ya. Kita lihat apakah betul Yesus ke surga. Mari kita bongkar teman-teman. Ya. That just doctrine, my brother. Mari kita lihat dalilnya. Dalam mana dia? Ayat apa yang paling tepat kita kasih ya? Oke. Nanda, kamu bisa bukakan data nggak? Nggak bisa ya? Ini. Oke. Lihat baik-baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu asli dari teks kitab kamu. Oke. Ini dia. Oke. Yohanes pasal 16. Mana ya? Lukas 24:50. Lukas 24. Oke. Mari kita lihat ya. Lukas pasal 24, number 50. Oke. Pertama kamu dengarkan saya dulu, nanti kamu baru menyanggah saya kalau kamu mengerti. Kamu bilang tadi kamu tidak mengerti. Ingat, ini tertulis, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Oke? Ini kata penulis kitab Lukas. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak terangkat ke surga, tetapi dia keangkat kemana? Ke Uranos. Ini dikatakan ke surga, padahal ini artinya adalah langit. Karena kalau surga artinya paradise. Ini adalah tipu-tipu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dia ke Uranos, Samayim, langit. Sejak kapan langit itu surga? Kalau kamu bilang langit adalah surga, berarti yang tampak di dunia ini adalah surga. Berarti surga bisa dilihat. Kamu baca dalam kitab kamu, surga itu tidak ada yang tahu. Paulus say, surga belum pernah ada yang melihat. Nih, saya tunjukkan. Tidak ada yang pernah lihat surga, kata Paulus. Paulus berkata begitu ya. Nah, maka sebenarnya tidak ada nih. Lihat ya, 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1. 2 Korintus pasal 12 ayat 1. Ini.
Nih, kamu tahu surga itu apa? Surga itu Firdaus, kata Paulus. Paradise. Kenapa tiba-tiba jadi Uranus? Ia tiba-tiba diangkat. Bahkan Paulus lebih jelas ini, dia ke Firdaus. Dan dia mendengar kata-kata yang terkatakan oleh orang yang diucapkan manusia nih, ya. Di sini Paulus sendiri yang mengatakan antara Paradise atau Firdaus dengan Uranus atau Samayim itu berbeda. Karena tidak mungkin langit itu dikatakan surga. Nah, artinya ada perbedaan antara Paradise atau Firdaus dengan Samayim atau Uranus. Itu berbeda. Nah, jadi tidak ada di kitab Yahudi, kitab Katolik, kitab Kristen Protestan, kitab Islam, tidak ada satupun keyakinan, doktrin, dogma, literasi yang mengatakan orang mati langsung masuk surga. Even Yesus. Karena Yesus ketika bangkit itu bukan ke surga, tapi ke Samayim. Di mana itu? Saya tidak tahu. Sejak kapan Samayim bisa dikatakan surga? Samayim atau Uranus, langit. Apa yang kamu lihat? Apa surga bisa dilihat dengan mata? Maka kalau kamu mengklaim, Yesus saya masuk surga, that itu cuman klaim. Cuman klaim yang tidak akan bisa kalian buktikan. Karena surga itu adalah tempat transenden. Kamu tahu, dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ya, 1 Timotius 6 nomor 16. Apa kata Timotius? Tentang keberadaan Bapa, Father, the only one God yang Yesus perkenalkan. Ya, apa kata Timotius? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini ya, 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Lalu tiba-tiba ada yang bilang Yesus duduk di surga. Siapa yang lihat? Sedangkan tempat itu tak terhampiri. Ada gitu Yesus naik ke surga terus turun lagi bilang saya sudah duduk di surga, ini bukti-buktinya. No. Yesus itu ke Uranus. Bahkan surga itu tak terhampiri kalau memang kalian percaya bahwa Bapa kalian ini ada di surga. Lihat ini baik-baik. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun, Yesus seorang pun tak pernah melihat dia. Artinya tidak ada yang mampu melihat Bapa. Tiba-tiba di kitab kamu tertulis bahwa Yesus duduk di samping kanan Allah Bapa. Siapa liar di sini? Siapa yang liar? Siapa yang berdusta? Timotius atau penulis Markus atau penulis Matius yang mengatakan bahwa Yesus duduk di samping kanan Bapa. Sementara dikatakan seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tiba-tiba dikatakan ada yang melihat Bapa duduk di samping kanan, melihat Yesus duduk di samping kanan. Apakah itu dusta atau betul? Kalau itu betul berarti Timotius berbohong. Itu konsekuensi dari apa yang kalian terima di kitab kalian. Jadi tidak pernah ada yang mengatakan bahwa orang mati langsung goes to heaven. No, tidak ada. Tunjuk dalam kitab kamu. Bahkan kalian Kristen, Katolik, Protestan tahu kalau nanti ada hari penghakiman. Baru setelah hari penghakiman nanti orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi tidak ada ceritanya. Kamu kan begini ya bro. Dari kesalahpahamanmu terkait agamamu, kamu lemparkan pertanyaan itu kepada kami. Kami memiliki informasi tentang Nabi kami. Di mana beliau? Beliau berada di alam barzakh. Beliau berada di alam barzakh. Dan kami diberitahukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Artinya bukan Nabi kami mati. Terus turun ke bumi bilang, hey, I'm on heaven right now. This is liar. Nabi kami wafat. Sudah selesai urusannya. Maka Allah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa para nabi itu pasti masuk surga. Sejak kapan ada istilah orang mati naik surga terus turun lagi lalu ceritakan? Easy bos. Kalau dia betul-betul ke surga ngapain dia turun lagi ke dunia? Kan enak di surga. Itu semuanya hanya klaim. Only claim. Itu pun salah terjemahan. Oke, gitu sudah. Ini tadi kakak bilang omong dia turun, dia tidak bisa omong oh saya begini-begini. Ya No. toh? You
read your book 1 Timotheus chapter 6 verse 16. Please read. Apa Timotius bilang? Timotius say what? He, tidak ada yang pernah melihat. He never die. Dia tak terhampiri. So, kalau ada yang bilang itu anak lagi duduk dengan bapak berdampingan, siapa yang berbohong? Timotius atau Stefanus? Siapa yang berdusta ini? Siapa yang jujur? Timotius katakan tidak ada yang dapat lihat Father. Tiba-tiba Stefanus bilang, saya lihat Father dan anak. Siapa yang mau kamu percaya? Mana yang betul? This is contradiction. Diam dulu yang lain. Saya fokus kepada satu orang dulu. Yang lain diam dulu. Siapa yang mau kamu percaya? Apakah dua-duanya betul? Ini kontradiksi. Saya bukan orang bodoh. Saya punya otak, saya punya akal. Jangan rusak akal kita. Satu bilang, Bapak tidak ada yang pernah lihat. Satu bilang, saya lihat anak duduk dekat Bapak. Siapa yang berbohong? Explain to us. If you have critical thinking. Kalau kamu berpikir betul-betul, silakan kamu kaji. Silakan kamu tanya pendeta. Itu Pak Pendeta bagaimana? Kenapa Stefanus bilang bahwa, hey, itu Bapak duduk dekat anak. Timotius cakap atau Timotius bilang, Bapak tidak ada yang bisa melihat. Lalu tiba-tiba kalian bilang, yes, Yesus on the heaven, on the paradise. Yesus goes to Samayim, on the Hebrew language. Yesus goes to Uranus, on the Greek language. Yesus goes to langit, on the bahasa. Mana ada langit ini surga? Surga is different dimensi. Dimensi, apa itu Inggrisnya dimensi itu? Dimensi juga. Ya, Mana ada orang bisa bilang tentang dia duduk di surga. Emang surga bisa dilihat sama mata? Orang bulan saja kita, bulan saja kita itu harus pakai alat untuk lihat. Ini tiba-tiba ada yang lihat surga dari bumi. Do you believe that? And you believe that? You asking about my prophet. Tidak ada cerita orang mati langsung goes to heaven. Kita punya namanya hari kebangkitan. Kita punya namanya hari penghakiman. So, please understand what I say ya. Tolong yang anak jalan saja nanti naik kalau selesai dengan ini. Ada musik pula kamu ya. Silakan my brother. Kamu tanggapi penjelasan saya. Jangan lari kemana-mana. Boleh bertanya, boleh bertanya lagi. Ya, saya tanggapi bahasa Inggris juga saya pahami dan bahasa Indonesia juga saya paham. Apa itu saya di sini nih saya diskusi dengan Alkitab saya saya datang ke Timor Leste, saya bawa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Saya ini anak rantau, makanya saya lihat berfungsinya begini-begini biar saya tahu oh begini. Makanya saya tanya aja. Makanya apa yang orang manusia ini kita ini tidak sempurna. Kita ini tidak sempurna. Cewek atau cowok kita ini tidak sempurna. Cuma sempurna itu satu aja. Tuhan yang Maha Esa itu sempurna. Wait. Kamu pernah dengar dalil kitab kamu nggak? Yesus pernah berkata, jangan katakan aku baik. Kamu tahu itu? Saya tahu. Saya belajar. Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan kau katakan aku baik. Yang baik hanya satu. Dia, iya, betul. Allah. Iya Allah. Betul Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. So, kalau Anda kenapa kita ini baku marah, baku hantam saya tidak marah. Kamu dengan saya tidak baku marah. Iya betul, tidak baku marah. Ya, kita ini hanya saling melengkapi satu sama lain. Kalau saya salah, kakak tegur saya. Kalau kakak salah, saya tegur kakak. Ini tidak baik. Kita hanya begini aja, biar orang tidak marah sama kita. Seperti saya, kalau saya bikin apa begini salah, harus tegur. Gue bilang ini salah. Iya, itu diskusi. Itulah namanya diskusi. Ya, bagus jangan bukan? baku hantam. Jangan. Iya. Saya keras ini. Saya keras bukan karena saya marah, tapi I want you understand every my bahasa, my English. Saya takut kamu tidak paham, makanya saya agak sedikit
kuat suaranya. Saya harap kamu mengerti karena saya takut kamu Ya, tidak mengerti. Karena many Kristen in ya, Indonesia ini sudah ya. paham bahasa Indonesia. Sudah keras suara saya, masih tetap telinganya tuli. Kadang ditanya apa, jawabnya apa. Saya explain tapi tidak tanggapi yang saya jelaskan. Malah serang personal saya. Jadi saya takut kamu sama tidak mengerti. Tapi bagus, Alhamdulillah kamu mengerti ya. So gini brother. Jadi ternyata kamu sudah buktikan bahwa diskusi lintas agama ini bagus. Saling melengkapi. Kamu salah, saya luruskan. Saya salah, Iya. kamu luruskan. Bagus dong. Betul kan? Nah, kamu tahu yang tidak bagus itu apa? Yang tidak bagus itu adalah tidak tahu tapi sok tahu. Tidak pernah baca tapi pura-pura mengaku pernah baca. Betul. Itu yang terjadi sebanyak ini, baik Islam maupun Katolik maupun Kristen. Maka diskusi atau debat tidak milik semua orang. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu tidak paham, kalau kamu belum mengerti, mari naik kamu tanya, give me question. Karena saya suka ditanya. Untuk apa saya ditanya? Supaya saya ini terus belajar. Because I love to learn. Jadi kalau seandainya ada Kristen terus bertanya tentang agama saya semakin paham dengan agama saya. Makanya saya selalu open kamera. Saya selalu buka room atau masuk di room teman-teman itu untuk ditanya. Bahkan saya bilang, you understand about your religion? If you don't understand with your religion, silent please. Don't talking about your religion. Karena nanti kamu menyesatkan. Tapi kalau you have knowledge, give me your knowledge. Share for us. Itu cara saya, brother. Tapi kalau salah paham, saya luruskan. Kalau fitnah, saya luruskan. Tapi kalau kamu membawa doktrin, itu pasti saya tanya balik. Contoh tadi, kamu bilang Yesus di surga. Who say? Oh, my book. Where? This is the translate is heaven. No, the real text say not paradise, not heaven, but Samayim or Uranus. Lagi pula, with your logic, 1 Timotheus chapter 6 verse 16 say, never ever many people can see the God. So why you believe the people say, my God on the heaven? Itu kan kontradiksi. Satu ayat bilang Tuhan tidak terlihat, tak terhampiri. Satu ayat bilang saya lihat Tuhan duduk bersama anak. Ini yang disebut dengan kontradiksi. Oke, gitu aja ya. Kita hanya debat aja, begini segini aja. Ini di sini sudah mau masuk jam 3 subuh. Oke bro. Jadi saya mau Oke. istirahat. Kalau saya punya I respect with you, my brother. No, I love you because I believe you, Allah send you to us untuk kami bisa menjadi rahmatan lil alamin. I believe Allah send you to us untuk menunjukkan bahwa kami bukan orang jahat yang ingin bertengkar, fight to you. Kami Iya, ingin betul. membuat kamu berpikir, kami ingin explain, bukan untuk bertengkar. Jadi saya berterima kasih kepada kamu, Iya, sudah terima come kasih juga. up, coming up, bertanya dengan sangat respect, luar biasa. Saya juga Walaupun respect. kamu tidak mengerti dengan agama saya, this is okay, my bro. This Ya, is it's okay, okay. no problem. Yeah, I know you nice guy. I know you. I believe that. No, I believe no, that. I don't nice because my heart very nice. My Oh, heart is very nice. yeah, Of, you have. other people. Yeah. It's okay. Yeah, Thank you. good. That's Thank you good. so much. Pertahankan I itu. want to, I want to sleep in tomorrow. I want to Oke. walking. Selamat Oke. istirahat, my brother. Jaga kesehatan di situ. Baik. Semoga Oke. bahagia di dunia, belum tentu di akhirat, ya. Oke, terima kasih juga ya kakak. Sama-sama. Thank you so much, my brother. I respect you. Welcome. Begitu saudara, we need to respect with everyone, come up to respect
itu. But we can cabut-cabut itu lidah, we cabut-cabut itu kulit. Kalau yang naik adalah ular beludak atau serigala berbulu domba. Because I am the fighter. You know that? Yes, really. Mari kita naikkan lagi kalau ada orang-orang yang mau jadi, ya. Oke. Uni Rifa ini adalah seseorang yang mau jadi bunda, mari sama bunda. Mau jadi Uni, mari sama Uni. Mau jadi tukang cabut lidah, kalian uji saja saya. Ya. Sebenarnya, halo? Diam dulu, belum diizinkan bicara, jangan ngomong dulu. Lihat saudara tadi, Kristen Katolik. Orang Katolik sangat respect, belum diizinkan bicara, tidak bicara. Karena kita manusia punya aturan. Kita manusia bukan? Bukan hewan. Mari kita hidup dengan cara yang bermoral. Punya aturan. Baik saudaraku. Anda masuk di Komal ini Tinindir. Komal ini khusus untuk education about religion, about Kristologi, about Islamologi. With me, Rifa Yahdi Putri, mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam semester akhir yang sedang bikin skripsi. Silakan Anda bertanya atau ditanya. Silakan. Ya, saya pernah mendengar sama teman saya pernah. Saya tanya dulu, bro. Halo? Anda mau bertanya atau mau Saya mau ditanya? bertanya. Iya, saya mau bertanya. Nah, oke. Dengarkan baik-baik. Ya. Etika orang bertanya di Komal ini, sabar. Aduh. Oke. Anda bertanya free, tidak bayar. Iya. Anda tidak perlu ikut pakai baju ini, baju itu. Naik ke atas, tinggal iya, duduk siap. bertanya. Maka hargai orang yang menjawab. Anda pikir menjawab ini nggak pakai usaha kah? Nah, Oh iya. Siap. Anda bertanya, tidak boleh Anda menanggapi kecuali dengan data. Ya. Tidak boleh berpolemik kecuali Anda berilmu. Saya tidak menerima orang yang awam berpolemik dengan saya. Kalian menang saja kalau begitu. Saya tidak terima orang yang tidak pernah baca lalu memberitahukan informasi yang tidak jelas. So, kalau Anda bertanya, silent, dengarkan baik-baik, pahami. Kalau tidak mengerti lagi, tanya lagi. Silakan pertanyaan pertama. Saya catat. Pertanyaan pertama. Ini bukan sama dengan tema yang diangkat itu, Yesus Nabi palsu apa dari Bible. Silakan Anda tanya tentang tema itu. Kan saya bilang Anda disuruh bertanya. Kalau Anda mau menanggapi tema ini secara dua arah, buka cam. Pakai data, Bukan. kita diskusi. Saya nggak ini. Saya cuma Ya sudah, bertanya aja. Bertanya saja. Ya, pernah dengar sama teman katanya Nabi Muhammad. Ya, itu dia pernah membelah bulan katanya. Ya, itu mukjizat sama seperti Yesus yang diduga diimani pernah menghidupkan orang mati. Peristiwa yang unlogic. Dianggap pernah ada oleh orang-orang Kristen dan Islam sebagai bentuk mukjizat. Sama seperti Nabi Musa konon Maksudnya katanya Kristen pernah belah. juga menganggap- Bentar, wait. Iya, Wait, iya. saya kalau gini loh, bro. Kalau diskusi buka cam, pakai data. Kalau cuman bertanya saja, terima jawaban. Kalau iya, mau siap. membantah, buka cam. Saya bilang, membelah bulan itu sama seperti Musa yang membelah lautan. Ini unlogic. Ini beyond logic, bukan unlogic ya. Kemudian sama seperti Yesus yang menghidupkan orang mati. Itu namanya mukjizat. Kok nggak Itu suaranya? betul. Silakan. Halo. Apa yang mau ditanya? Itu mukjizat. Ya. Silakan. Ada lagi? Saya sudah jawab bahwa itu Kemarin mukjizat, saya itu melihat betul. temanya Paulus yang nabi Aduh. palsu. Kok ini sekarang Yesus? Ini Anda mau bertanya tentang tema atau bertanya tentang bagaimana room ini bekerja? Kalau kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang, bro. Aduh. Kalau kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang. Oh Kenapa iya, bahas iya. yang kemarin dibawa ke sekarang? Ini gimana Tapi- ini, bro? Kenapa bisa mengangkat tema Yesus nabi palsu di Bible? Karena ini cara berpikir orang Kristen. Orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu karena beliau dituduh gila. Nah sementara Yesus dituduh gila, dituduh Baljebul, dituduh nabi palsu oleh orang Yahudi. Dan orang Kristen itu percaya kepada orang Yahudi. Maka cara berpikir orang Kristen ketika melemparkan tuduhan kepada Nabi Muhammad hanya menjatuhkan Yesus sebagai nabi palsu. Nah saya tanya sama kamu percaya kepada kitab suci yang dibawa oleh orang Yahudi itu sebagai kitab suci? Saya percaya bahwa
Hilang suaramu, bro. Bro, suaramu hilang, bro. Suaramu hilang, bro. Bro, bro. Turun dulu, bro. Nanti naik lagi, bro. Turun dulu. Aduh. Siapkan mental, siapkan signal kalau naik ke sini ya. Room ini memang agak room panas karena room ini untuk orang-orang yang bisa berjiwa besar, bisa memiliki ketenangan, bisa memiliki kesantunan dan diperuntukkan oleh manusia-manusia pilihan yang dipilih, dipulihkan. Kata Yonatan Nandar begitu. Nandar, Nandar, Nandar monyong, Nandar, Nandar hantu belau, Nandar, Opo, Nandar, tolong dong mau ke toilet dong. Lu gua mau ke toilet aja nggak bisa lu. Ah yaudah jahat betul lu. dulu sana. Emang dasar ini orang. Bantuin dong Bunda Gembala. Lu Ya lu gedein. ke toilet dulu Lu sana. ngeliatin muka lu nanti orang nggak nonton lagi nanti turun penontonnya orang pengen lihat wajah lu yang ganteng itu buruan cepet. Ya udah turun, turun. Jangan turun. Nah, lu udah jelaskan tadi. Nah, silakan lu naikin sendiri, lu diskusi sendiri dulu selama kurang lebih Tang ya ping pung beberapa ping menit tong gua ping mau. ping pang ping pung ping pang Siapa ping itu pung namanya itu? ping pung ping Siapa pang namanya ping itu? pung ping pung ping pang ping pung pang Siapa ping pung namanya ping itu? pang ping pung. Opo, Siapa namanya itu? Bom Bom, Edis. Koki, Koki namanya Koki. Oke, ya udah ya udah. Koki bukan Oki ya. Si Ya, Koki. oke oke. Koki. Hai Pang Koki. ping pung, pang ping pung, pang ping pung, pang ping pung, pang ping pung, ping pung ping pung. Ini tadinya kurus Uni. Kucing ini tadinya aku nemu di tong sampah. Udah gua mau masuk ke toilet, jangan ajak ngobrol, nggak Iya. boleh di Islam. Mana nih Oten nih? Muslim semua yang naik nih.